Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bersama saya Songsa Basumerda di masa kuliah Islamic Entrepreneurship, kita akan membahas materi kali ini adalah terkait dengan prinsip entrepreneur muslim, ya. Prinsip sukses entrepreneur muslim. Namun kita perlu tahu atau bisa membedakan Islamic entrepreneurship dan Western entrepreneurship. Ya, kita artinya kita bisa membedakan di mana yang mendasari Islam, karena kita pada dasarnya memang mempunyai konsep Islamik. Nah, salah satu contoh saja yang bisa kita lihat adalah misal terkait dengan mungkin iklan produk. Selayaknya jika kita sebagai muslim untuk memasarkan sebuah produk bisa menghindari dari sesuatu hal yang berbau maksiat gitu. Contoh yang paling mudah adalah memasarkan sebuah produk tanpa harus ada misalnya wanita yang membuka aurat. Ya. Jadi tidak perlu misalnya sebuah iklan itu harus ada wanita yang berbaju seksi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang tersebut yang jadi pedoman kita. Tapi berbeda dengan produk-produk yang mungkin ya kalau kita bisa membandingkan di sini ada Western entrepreneurship gitu misal. Itu kalau kita lihat iklan-iklan produknya mungkin berbau kemaksiatan ya. Artinya ada menonjolkan ya paling gampang tadi wanita-wanita yang berbaju seksi atau yang membuka aurat dan lain sebagainya. Maka ini bisa menjadikan dasar kita supaya kita bisa memahami untuk kedepannya bisa benar-benar meminimalisir ya, artinya menghindari dari adanya kemaksiatan. Ini hanya perbedaan dari Islamic entrepreneurship gitu, yaitu termotivasi oleh kebutuhan masyarakat dan keinginan untuk beribadah. Ya, artinya di sini kita bisa menggarisbawahi niat kita berjualan, niat kita melakukan usaha itu niatnya adalah ibadah kepada Allah. Kalau saya kasih contoh misalnya ke mahasiswa, teman-teman semua, niat kita itu paling penting gitu ya. Keluar dari rumah, keluar dari kosan, keluar dari kamar untuk beranjak ke kampus, kita harus luruskan niat. Niatnya apa? Kalau memang niatnya itu mencari nilai, mencari IPK yang baik, maka yang kita dapatkan ya nilai IPK tersebut atau nilai A. Atau hanya niatnya mencari teman, ya dapatnya teman. Tapi di sini harus kita garis bawahi yang kita niatkan adalah mencari ridhonya Allah. Artinya kita melakukan sesuatu untuk ibadah kepada Allah. Nah, dengan kita meluruskan niat, maka tadi misalnya mahasiswa meluruskan niat, saya keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, maka kita selalu kalau berdoa di awal ada namanya ridho. Raditu billahi rabbah. Ya, ridho Allah sebagai Tuhanku gitu dan sebagainya. Mencari ridhonya Allah, mencari kita niatnya untuk ibadah kepada Allah, maka insya Allah yang kita dapat
ridhonya Allah, nilai yang bagus, IPK yang bagus, ya. Tapi kalau kita tadi tidak ada niat untuk ibadah kepada Allah, maka yang kita dapat hanya sekedar nilai dan teman saja. Maka sekali lagi, entrepreneur Muslim, entrepreneur yang istilahnya didasari oleh Islam, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kita berjualan, kita berdagang, kita membuka usaha, ini adalah tujuannya mencari ridhonya Allah. Hal yang berikutnya terlibat dalam usaha-usaha produktif yang melibatkan penciptaan barang dan jasa yang real. Pembiayaan bebas bunga, ini menjadi pembahasan juga, bahwasanya memang bunga, riba itu konsekuensinya sangat besar. Dosanya juga besar. Sebisa mungkin kita, ya teman-teman bisa pelajari lagi apa itu riba. Ini membutuhkan pembahasan yang lain. Sehingga kita bisa menghindari hal tersebut, ya, sehingga kita tidak harus kecemplung atau terlibat dengan riba. Kenyataan memang yang ada di masyarakat di saat menghalalkan riba, artinya orang nggak peduli dengan itu, maka ya mungkin dampaknya ada yang orang yang merasakan, ada yang memang tidak merasakan. Tapi yang merasakan akhirnya dia bisa tahu ternyata riba itu sangat merugikan. Ya, kalau kemarin ilustrasinya pinjemnya 100 juta, tapi cairnya cuma 80 juta, ya biasanya kan gitu, cairnya itu kan nggak bisa full gitu. 80 juta itu bertahap gitu ya biasanya. Tapi nanti harus balikinya sekitar hampir 150 juta. Jadi orang pinjam uang 100 juta, ya kan gitu. Pinjamnya itu 100 juta, tapi cairnya, ya biasanya kan cairnya itu nggak bisa full, cuma 80 juta dulu, tapi nanti kita harus pengembaliannya totalnya bisa sampai 150 juta. Ya, disinilah yang menjadi perdebatan, sekali lagi. Kalau memang ada orang bilang tidak bisa tahu tidak atau susah untuk mengembalikan hutang, maka tidak perlu hutang. Bukannya hutang itu tidak boleh, boleh saja. Tapi di saat kita tahu bisa mengembalikan. Tapi kalau kita ragu-ragu untuk itu, maka tidak perlu berhutang karena resikonya sangat besar. Ya, misalnya kayak pembelian handphone misalnya. Kalau kita memang tidak, kita kadang-kadang nafsunya pengen beli handphone iPhone yang termahal, yang harga mungkin 20 juta. Tapi jelas tidak bisa atau tidak punya cash harga 20 juta, maka berani mengkredit misalnya. Tapi kalau kita tidak bisa membayar kredit, maka nanti ada telat pembayaran, telat, ya, maka akan ada penambahan dan lain sebagainya. Maka kita merugikan. Ya kalau memang kita tidak mampu untuk membeli handphone, membeli barang elektronik, ya nggak usah kredit. Ya sebisa mungkin ya sudah. Kalau memang tidak dibutuhkan, artinya selama kita masih punya handphone yang bisa layak, masih bisa digunakan. Karena nafsu, karena orang banyak nafsu untuk itu biasanya ya terjebak untuk melakukan riba. Berikutnya ada dilarang berspekulasi mengalami risiko yang berlebihan. Ya tadi mungkin salah satu contohnya nekat membeli barang yang mungkin ya berlebihan gitu, dengan resiko yang cukup tinggi. Lalu yang terakhir ya kita harus banyak belajar terkait dengan syariahnya seperti apa. Nah, yang Western entrepreneurship ya sering termotivasi terutama oleh maksimalisasi kekayaan individu. Bisa bagaimana menguntungkan diri sendiri sebanyak-banyak mungkin. Pada dasarnya menganut paham sekuler ya, berbeda dengan kita gitu kan. Tujuan altruistiknya merupakan hal yang sekunder, pembiayaan berbasis hutang dan ekuitas, dan spekulasi dan pengembalian risiko diperbolehkan.
akhirnya sebenarnya ini hanya berseberangan ya, seperti itu. Mungkin kalau saya pernah dengar juga tentang kapitalis itu, kita kan kadang-kadang diwajibkan atau diminta untuk menabung sebanyak-banyaknya. Tapi kadang di Islam kita punya konsep yang berbeda. Yang ada malah sedekah, gitu kan. Mensedekahkan sebanyak-banyaknya. Ya, artinya sering-seringlah untuk bersedekah. Karena dengan sedekah tidak akan rugi. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ini ada hadisnya yang disebutkan kalau mau dicek. Artinya dengan sedekah pasti mengeluarkan harta, ya nominalnya berkurang. Namun nominal berkurang itu tidak mengurangi harta. Bahkan janji Allah akan melipatkan berkali-kali lipat. Ya, di sini kita butuh keimanan, kita butuh keyakinan untuk melakukan hal tersebut. Kalau terkait dengan kapitalis, itu artinya kebalikan, harusnya menabung sebanyak-banyaknya, ditabung sebanyak-banyaknya, bukan malah dikeluarkan. Kalau di Islam, sedekah, infak, ya, zakat, ya, otomatis mengurangi nominal. Namun pengurangan secara fisik itu bukan menjadi berkurang, tapi malah janji Allah akan melipatkan. Artinya tidak berarti, wah saya kalau uang cepat ya, artinya kalau saya keluarin 10.000, sedekah 10.000, nanti akan langsung mendapatkan 100.000 dalam waktu sekejap, tidak. Tapi insya Allah Allah mengembalikannya dengan rezeki yang lain, rezeki sehat, rezeki teman, rezeki keluarga, dan lain sebagainya. Oke, konsep entrepreneurship berdasarkan nilai dan norma keislaman. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin bisnis dan entrepreneur yang mumpuni. Beliau adalah pebisnis dan entrepreneur yang mumpuni. Antonio 2010 menceritakan masa kecil Nabi Muhammad SAW, masa pembentukan jiwa entrepreneur, fungsi leadership ketika beliau menjadi penggembala, perjalanan dagang beliau, pasar-pasar Arab yang pernah beliau kunjungi, pusat-pusat perdagangan Arab di masa jahiliyah, dan perkembangan bisnis beliau sudah menikah, perkembangan karir bisnis beliau, contoh perdagangan yang dijalankan beliau, kekayaan beliau, kehidupan ekonomi beliau, dan sikap beliau terhadap harta, dan kehidupan beliau yang sederhana hingga wafatnya. Ini mungkin nanti bisa kita cek, kita buka tadi saya pertemuan sebelumnya kita sampaikan, bisa kita melihat sejarah Nabi, sirah Nabi, kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW itu sudah ya dari kecilnya sudah berdagang, gitu kan, sudah belajar berdagang sampai dengan sebelum karena kalau sudah menjadi Rasulullah, menjadi Nabi, maka tugasnya sudah berbeda. Gitu. Tapi di saat sebelum itu beliau adalah seorang istilahnya melakukan perdagangan, ya. Bagaimana beliau juga terkenal kejujurannya. Oke, inspirasi manusia untuk memiliki semangat berusaha ada di beberapa sumber, di Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15, bahwasanya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Di surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Di surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita bahas tadi. Dengan riba Allah mengharamkan, tapi Allah menghalalkan jual beli. Ya, ini adalah beberapa ayat untuk menginspirasi kita supaya kita semangat, ya. Kita semangat untuk berwirausaha. Oke, berikutnya, Islam adalah agama yang mementingkan etos kerja. Di surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah apa yang terdapat dalam diri mereka sendiri.
motivasi, tekad, usaha mereka. Ya. Ini apa yang Allah berikan kepada kita, yakinilah kita mampu untuk menjalaninya. Ya. Kadang banyak orang yang maaf suka bilang Allah ini nggak adil, kenapa saya mendapatkan ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu kebalikannya. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah kasih, itu Allah sudah tahu takarannya untuk manusia tersebut. Maka kita bisa berusaha memaksimalkannya, semaksimal mungkin. Atau tadi, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau mereka sendiri tidak mengubahnya. Artinya kita sendiri memang harus berikhtiar sebaik-baiknya. Di Al-Quran surat At-Taubah ayat 105, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Lalu di hadis Nabi, pekerjaan seseorang pria dengan tangannya dan setiap transaksi bisnis itu halal. Berikutnya, perhatikanlah olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada 9 dari 10 pintu rezeki. Ya. Jadi harus kita yakini ya memang dari 9 ya ada 9 dari 10 pintu rezekinya itu terkait dengan perdagangan. Maka kalau memang kondisi kita menjadi, kemarin kalau kita bahas menjadi employee atau menjadi seorang pekerja, bukan berarti kita tidak bisa melakukan atau mencoba menjadi entrepreneur gitu. Jadi kalau misalnya pulang dari kerja, atau sekarang sudah mudah untuk bekerja online, pekerjaan online atau dagang online kan gitu kan, berjualan secara online itu sudah sekarang teknologi sangat memudahkan kita untuk berjualan tanpa harus duduk di pasar, harus berdiri di sebuah toko, warung, sebagainya. Kita bisa berjualan secara online gitu ya, dengan menggunakan media sosial yang ada. Nabi SAW pernah mendapatkan pertanyaan sahabat, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Beliau menjawab, seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih, jual beli yang jujur. Tidak boleh ada namanya timbangan yang ditambah-tambahi supaya atau mengurangi timbangan yang sering terjadi ya misalnya. Nah ini jujur apa adanya, bila memang ada kecacatan bisa disampaikan ya, supaya berkah ya gitu. Sesungguhnya sebaik-baik mata pencaharian adalah seorang pedagang. Hai Muhammad, aku berikan untuk semua manusia 10 pintu rezeki, 9 pintu untuk orang yang berdagang dan 1 pintu yang bagi buat yang lain. Artinya di sini ini menjadi semangat kita bahwasanya menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha ini bukan ya, seperti gini. Banyak mungkin dulu gitu itu ngerasa kalau usaha itu apa ya, sesuatu yang kecil, cemen ya, menyampingkan gitu. Tapi kalau kita melihat sejarah, kita melihat beberapa sumber hadis atau Al-Quran yang kita baca, maka banyak yang Allah menghalalkan jual beli gitu kan, atau seperti yang kita baca terakhir ini, Allah aku berikan untuk semua manusia 10 pintu rezeki, 9 untuk orang yang berdagang ya. Artinya prosentasinya sangat besar. Jadi sebenarnya kita bagaimana kita sendiri untuk melihat atau mencari peluang gitu kan. Apapun bisa kita lakukan asal kita bisa mungkin mulai ide ataupun gagasan. Jadi sebagai chance ya. Oke. Yang terakhir, prinsip sukses entrepreneur muslim, yaitu salah satunya yang kita bahas ya, menjadi muslim yang beruntung di dunia akhirat. Ya. Tidak hanya di dunia saja, namun di akhirat. Niat untuk beribadah kepada Allah, ya sekali lagi ini penting ya, beribadah kepada Allah bermanfaat
bagi lingkungan dan selalu berusaha menjadi lebih baik. Lalu yang berikutnya adalah ya bagaimana menjadi sukses atau muslim yang millionaire mindset. Artinya kita harus punya positif visi ke depan yang menjadi muslim entrepreneur muslim yang tangguh. Nah, gitu. Visinya itu jelas. Tetapkan tujuan utama, kekuatan doa, pahami kemudian raih. Ya. Artinya ikhtiar, ada ikhtiar dibantu dengan tawakal. Ya. Namun di sini jangan banyak kebalik, banyak orang yang mengutamakan ikhtiarnya saja, namun tidak bertawakal. Atau tawakalnya sedikit, ikhtiarnya yang berlebihan. Ya, misalnya jualan dari pagi sampai malam, tengah malam, gitu. Tapi meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Kalau kita pernah ke Arab, gitu, setiap waktu sholat biasanya mereka menutup warungnya karena mereka setiap adzan mereka langsung beranjak untuk ke masjid yang di sekitar ya. Nah, itu bisa kita contoh gitu. Di Jogja, di lingkungan saya juga ada toko bangunan yang setiap kali waktu sholat mereka tutup. Karena di waktu sholat yang punya usaha itu mewajibkan untuk pegawainya untuk melakukan ibadah sholat terlebih dahulu. Jadi tidak takut rugi. Misalnya ada orang datang di jam sholat, terus merasa itu rugi. Enggak. Karena sekali lagi mereka yakin ya rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Jadi, tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Gitu. Jadi ya ini butuh keimanan tadi, butuh keyakinan yang sangat kuat. Kekuatan keluarga, ya doa dari keluarga, jalankan bersama, kekayaan generasi, artinya support dari keluarga itu juga sangat penting. Menumbuhkan keyakinan akan sukses dan menghindari keyakinan yang negatif. Nah, ini negatif ini benar-benar harus dibuang dari apa yang masih menempel atau masih tertanam di diri kita. Pentingnya kebiasaan, oleh karena itu ubahlah kebiasaan. Nah, kebiasaannya memang harus kebiasaan yang baik. Ya, tadi misal contoh yang saya ceritakan tadi, setiap kali mendengarkan suara adzan, maka langsung dirikanlah sholat. Ya, misalnya itu salah satu contoh. Setiap kali memang sudah waktunya memasuki waktu sholat, maka sampai berani untuk menutup dan memaksa atau memerintahkan pekerjanya untuk mendirikan sholat. Nah, itulah contoh adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bekerja dan beribadah dan keluarga serta etika entrepreneur muslim, bijaksana terhadap uang, ya artinya uang itu ya butuh, cuma kita bisa tidak harus berlebihan terhadap menyikapi uang. Lalu salah satunya misalnya terakhir tadi memiliki critical skills, misalnya bisa mengetahui pasar, bisa mengetahui tingkah laku konsumen, bisa kita ya tadi mungkin belajar skills untuk misalnya men-trade ya, artinya bisa menjadi yang lebih baik. Dengan mengetahui misalnya pola konsumen seperti apa, bisa berkomunikasi yang baik, bisa melakukan pendekatan baik juga dengan karyawan dan sebagainya. Nah, inilah hal-hal prinsip-prinsip sukses untuk menjadi entrepreneur muslim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.